Sahabat, kita jumpa kembali. Hari ini saya akan membuat video bagaimana kita memanfaatkan sampah dapur menjadi kompos ya. Kompos kemudian ya itu bisa menjadi pupuk bagi tanaman kita. Jadi dari sampah dapur bisa menjadi pupuk yang subur ya. Saya membuat kompos dari sampah dapur ini semua limbah dapur ya. Tidak saya pilah-pilah. Ada sebagian dari penggiat pertanian yang membuat kompos dengan komposter seperti ini yang dari sisa-sisa hewan tidak masuk ya, nanti takut ada ulat begitu, atau merasa geli atau merasa risih, jijik begitu ya, yaitu tidak apa-apa. Kalau saya tidak takut dengan ulat ya. Ulat itu juga akan membantu proses dari pengomposan ya. Jadi ini komposter saya, semua masuk tanpa terkecuali ya. Nah, ini bisa dilihat dari dekat. Ini kompos yang terakhir saya isi seminggu yang lalu ya. Ini setiap hari saya isi dengan sampah dari dapur ya. Nah, ini ada kulit telur, ini ada bonggol jagung ya. Ada sisa nasi, ada tulang-tulang ya. Nah, ini kalau kita korek ya. Wah, ini kita juga dapat trichoderma ya, hijau-hijau ya, ini ya. Nah, ini hijau. Bisa dilihat ini ya. Ada trichodermanya. Nah, ini kalau kita korek masih ada bekas-bekasnya ya. Sisa nasi masih nampak begitu ya. Kemudian ini ada ulat ya. Nah, ini ada ulat. Enggak apa-apa ya. Biarkan saja ya. Nah, ini kalau kita biarkan seperti ini, dalam proses dekomposisi, dia akan terjadi panas, ya. Kemudian ini juga akan mencair. Nah, kita buat ember tumpuk seperti ini, ya. Ini di bawah ada airnya, air lindi, ya. Ini kita bisa panen. Nah, kita bisa panen air lindinya. Dan ini banyak ya air lindinya ya. Banyak kita bisa dapat. Baik sahabat, ini tidak akan saya ambil lagi karena nanti akan panjang durasi kita ya. Jadi ini dengan kita membuat komposter ember tumpuk begini, ada dua pupuk yang bisa kita dapat ya. Di atas pupuk padatnya, yang di bawah adalah pupuk cairnya ya. Nah, ini kalau kita diamkan seperti ini, pengalaman saya 2 bulan sampai 3 bulan baru ini jadi ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini usia kompos yang sudah lebih dari 3 bulan ya. Hitam semua. Tidak lagi terasa panas, kemudian bentuknya sudah tidak ada lagi ya. Kecuali ini ya, biji-biji mangga ini tidak hancur dia ya. Masih berupa biji mangga. Nah, yang lain sudah hitam seperti tanah ya. Nah, ini 2 bulan sampai 3 bulan seperti ini ya. Nah, di bawahnya juga kita dapat air lindinya ya. Ini ember tumpuk juga ya. Nah, dengan cara seperti ini kita mendapatkan dua jenis kompos, dua jenis pupuk ya. Yang satu kompos ya, pupuk padat. Yang kedua adalah pupuk cair. Nah, untuk mempercepat, ini kita pindahkan ke wadah yang lain ya, ke tempat pengomposan yang lain ya. Nah, ini saya ada media untuk menanam ya, bisa untuk menanam, ada tanahnya. Saya tidak punya tanah Bapak Ibu ya. Lihat, ini adalah keramik ya.
Saya di atas lantai 2 ini, ya. Di lantai 3 malah, bukan lantai 2, ya. Nah, ini keramik, ya. Ini keramik, ya. Tapi saya punya wadah yang berisi media tanam. Nah, ini akan saya tumpahkan di sini, ya, untuk mempercepat proses pengomposannya, ya. Ini tanahnya akan saya gali. Kompos padatnya akan saya tumpahkan di sini, ya. Jadi akan bercampur di sini sehingga akan mempercepat pengomposan, ya. Kalau kita mau agak lambat, ya kita biarkan saja di sini 2 bulan 3 bulan jadi dia. Tapi kalau dengan kita masukkan di sini, kita campurkan dengan tanah ini, ya, ini akan lebih cepat jadi, ya. Nah, kita masukkan di sini. Ini ada hijau-hijau, ya, trichoderma, ya. Nah, ini ada bekas-bekas nasinya masih nampak. Tapi ini sudah mencair, ya. Ada yang cairannya turun jadi air lindi. Dan ini kita campurkan dengan tanah di sini. Ini masih hangat Bapak Ibu. Ya, hangat karena dia masih terus mengalami dekomposisi. Kita mendapatkan trichoderma, ya. Ini akan sangat bagus nanti menjadi media tanam. Dia juga bisa anti jamur nantinya, ya. Nah, ini bekas-bekas sayur, kulit kacang, masuk semua di sini. Nah, di bawahnya kemarin saya dasari, ya, dengan tanah sedikit. Ada daun pisang, ya. Ada kelobot jagung gitu, ya. Ada tongkolnya. Nah, ini kita timbun. Ini nanti kita cuci, ya. Nanti kita akan pakai lagi untuk pengomposan selanjutnya, ya. Jadi demikian Bapak Ibu, sahabat semua. Walaupun kita tidak punya tanah, kita bisa upayakan kita buat, ya, seperti kotak. Kita bisa letakkan kompos yang baru dalam proses setengah jadi. Kita pindahkan ke tempat yang terbuka begini. Tidak masalah, nanti kena hujan, ya. Dan ini pun kalau misalnya tidak ada hujan, kalau dia kering, ini tetap harus kita siram supaya lembab. Karena pengomposan ketika medianya itu kering itu tidak akan berjalan. Dan ketika ini becek pun pengomposan juga tidak baik, ya. Jadi demikian Bapak Ibu untuk video hari ini. Bagaimana kita memanfaatkan limbah dapur, ya, bisa kita manfaatkan menjadi media tanam. Oh iya Pak, itu kok bisa banyak trichoderma?
Oh ya, jadi dengan pengomposan kita, sisa-sisa nasi itu kita tahu ya, dia juga bisa mengundang trichoderma ya. Jadi Bapak Ibu sahabat semua, kalau ada sisa-sisa nasi tetap jadikan kompos ya. Manfaatkan sampah sisa limbah rumah tangga kita itu untuk kompos. Kita lihat tadi ya, di sisa-sisa nasi itu banyak sekali trichodermanya ya. Ini akan menjadi media tanam yang sangat baik ya. Jadi demikian ini komposter yang sederhana ya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau ada ember 2 begini buat saja ya. Nah, kalau memang mau ditunggu, tunggu 2 sampai 3 bulan dia akan menjadi kompos hitam seperti yang ini. Karena ini kita sistem aerob ya. Dilobang-lobangi sehingga udara bisa masuk ya. Nah, kalau kita mengompos tidak ada ruangan di bawah, itu dia tertutup dan tergenang akan lama menjadi komposnya. Dan juga sistem satu lagi tadi kita masih setengah jalan, kita timbun di tempat pengomposan yang lain ada tanahnya begitu. Nah ini dari pengalaman ini 1 bulan akan menjadi kompos. Nanti kita akan update pada bulan 1 bulan kemudian ya. Ya, bulan Juli. Hari ini tanggal 9 Juni ya. Nanti tanggal 9 Juli kita akan update, kita akan lihat bagaimana kondisi kompos ini ya. Baik Bapak Ibu, sahabat semua, terima kasih untuk dukungannya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan update video-video terbaru dari channel Berkat Tani Terpadu. Sekali lagi terima kasih untuk dukungannya sahabat semua sampai dengan saat ini. Sampai jumpa lagi.